Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun Anda berada, balik lagi di ulasan sekaligus prediksi alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini 12 Mei 2021 hanya di STTP 1 untuk semua. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya yang baru bergabung dengan channel Mila TV, bagi dulu-dulu emak-emak, tante-tante dimanapun Anda berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Di episode selanjutnya terlihat di sini Lula yang pulang dari kamar mandi tiba-tiba ketemu sama si Alia si Hileud Ateul. Lalu terjadilah di sana cekcok antara Lula sama si Alia si Hileud Ateul. Lalu si Alia si Hileud Ateul juga dia Lula mau pergi karena nggak mau ngeladein dirinya. Tiba-tiba kakinya ditengkral dan di sana juga Lula juga besar kemungkinan jatuh, dan di sana Lula udah jatuh, dia langsung bangun lagi dan dia langsung memarahin si Alia si Hileud Ateul, dan terjadilah di sana cekcok lagi antara Lula sama si Alia si Hileud Ateul. Lalu di sana silih ejek itu si Alia si Hileud Ateul sama Lula, tiba-tiba si Alia si Hileud Ateul mau nampar mukanya Lula, langsung dengan sigap Lula juga memegang tangannya si Alia si Hileud Ateul. Lalu di sana Lula juga mau menampar mukanya si Alia si Hileud Ateul, tapi dia tidak enak karena itu di rumahnya Bu Farah. Lalu pas dia lagi cekcok, tiba-tiba Salsa memanggil-manggil Lula. Lalu di sana juga si Alia si Hileud Ateul sangat kaget dan dia juga nyumput dari sana pergi, takut ketahuan sama Salsa anaknya. Dasar orang tidak tahu diri, orang tua yang tidak tahu diri gitulah. Nanti juga dapat karmanya, si Alia si Hileud Ateul sudah melupakan anaknya. Lalu di sisi lain Pasha yang di dalam melihatin anak-anak panti asuhan lagi memakan es krim buatan Nana, tiba-tiba ada SMS dari si Alia si Hileud Ateul. Lalu Pasha juga keluar dan di sana tiba-tiba si Alia si Hileud Ateul menghampiri Pasha, lalu menarik Pasha ke dekat taman di sana. Lalu di sana si Alia si Hileud Ateul juga ngobrol sama Pasha, dia mau mengambil Pasha Salsa dari panti asuhan. Tiba-tiba di sana Nana nggak sengaja melihat dia berdua ngobrol. Lalu di sana Nana juga menghampiri mereka berdua. Lalu Nana ngomong sama Pasha, kenapa sih kamu ngobrol apa diam-diam terus, kata Nana kepada si Alia si Hileud Ateul sama Pasha. Lalu terjadilah di sana cekcok antara si Alia si Hileud Ateul sama Nana, dan di sana juga lagi-lagi si Alia si Hileud Ateul dia menghina-hina Nana, dan di sana juga terlihat Pasha juga memarahin si Alia si Hileud Ateul. Lalu di sana si Alia si Hileud Ateul dia ngoceh lagi kepada Nana, dan di sana juga Nana menampar mukanya si Alia si Hileud Ateul. Jadi si Alia si Hileud Ateul dua kali hampir ketampar. Pertama sama Lula dan yang kedua sama Nana kena tamparnya. Lalu di sisi lain terlihat Pasha yang mau siap-siap berangkat pergi, tiba-tiba menerima telepon dari Dewa karena Dewa kecegat macet mau nganterkan Fitri lomba pengajian. Lalu singkat cerita, Pasha juga membawa Fitri kena motor, tapi di jalan dia dikejar dan dicegat sama rombongan si Kehed Kelvin dan rombongannya dan anak buahnya. Lalu di sana juga si Kehed Kelvin turun dan Pasha juga menaruh Fitri pinggir jalan. Lalu di sana si Kehed Kelvin sama Pasha cekcok dan si Kehed Kelvin nunjuk-nunjuk, dia minta Pasha itu kerjasama sama dirinya. Kalau kamu mau uang, kata si Kehed Kelvin ke Pasha. Tapi di sana Pasha menjawab, saya tidak butuh uang kamu, saya tidak mau kerjasama sama orang seperti kamu, kata Pasha kepada si Kehed Kelvin. Lalu di sana juga Pasha juga sangat geram kepada si Kehed Kelvin. Saya tidak mau harga diri saya diinjak-injak sama kamu. Kamu itu bukan saudara saya, tapi kamu itu anak tiri dari Bu Sari, kata Pasha kepada si Kehed Kelvin. Lalu terjadilah di sana si Kehed Kelvin menyuruh anak buahnya untuk mengeroyok Pasha.
terjadilah di sana keributan antara Pasha dikeroyok sama anak buahnya si Ken Kelvin. Tapi tidak lama kemudian anak buahnya si Ken Kelvin juga tidak mampu menghadapi Pasha, dan di sana juga anak buah si Ken Kelvin juga nampuyak di bawah semua sama Pasha. Lalu Pasha juga langsung memburu ke Fitri yang di pinggir jalan, dan di sana juga singkat cerita Fitri juga langsung suruh naik ke motor dan berangkat dari sana mengantarkan Fitri. Singkat cerita Fitri juga sampai ke tempat yang dituju, yaitu lomba pengajian, dan di sana juga Ibu Panti juga sama Lula sangat senang Fitri sudah datang diantarin Pasha. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Brokoko Kroni lagi ketemuan sama sama temennya yang dulu waktu di SMA. Tapi di sisi lain si alias si Hileud Atel, dasar Hileud Atel si Nurus Tunjung, dia terus mengikuti si Kelvin, mengikuti si Brokoko Kroni karena dia mau tahu asal usulnya si Brokoko Kroni ada hubungan sama Nana. Dan di sanalah orang tua apa dia nggak mikirin anak, malah mikirin dia mau menghancurkan keluarga orang lain. Lalu pas di sana dia jalan, tiba-tiba dia ketumur sama perempuan yang bawa es krim. Lalu dia juga bajunya penuh sama es krim semua. Dan di sana si alias si Hileud Atel juga gagal untuk mengikuti si Brokoko Kroni. Lalu di sisi lain keesok hariannya si alias Hileud Atel menghampiri Pasha, dan di sana juga cekcok lagi Pasha sama si alias Hileud Atel karena si alias Hileud Atel mau menyambut salsa dari Panti. Di sana Pasha tidak ngizinin, kalau diizinin itu salsa diambil sama kamu, nanti sama kamu dilantarkan, ditaruh ke sana, taruh ke sini, kata Pasha kepada si alias Hileud Atel. Lalu di sana juga si alias Hileud Atel, kamu itu siapa? Bukan siapa-siapa salsa, kata si alias Hileud Atel kepada Pasha. Tapi Pasha menjawab, kita tunggu aja tanggal mainnya, kita tanya kepada salsa siapa yang dipilih sama salsa, apa kamu apa saya, kata Pasha kepada si alias Hileud Atel. Karena saya sudah tahu sendiri salsa itu sudah mati rasa kepada kamu, kayak tidak punya orang tua, kata salsa ngomong sama saya. Makanya kamu tunggu aja tanggal mainnya, anak kamu bisa lupa sama kamu ibu kandungnya sendiri, kata Pasha kepada si alias si Hileud Atel sambil pergi meninggalkan si alias si Hileud Atel. Lalu si alias Hileud Atel juga dia kepikiran omongan Pasha dan dia mengulang. Lalu dia juga pikir dia mau ke Panti. Pas dia singkat cerita sampai ke Panti, tiba-tiba pas mau ngambil salsa itu diambil sama Lula. Lalu di sana juga gagal lagi si alias Hileud Atel mau mengambil salsa dari Panti karena kalau diambil di dekat Lula takut ketahuan bahwa dia ibunya salsa. Makanya dia mau cari cara untuk mengambil salsa, mengeluarkan salsa dari Panti. Kalau lama-lama nanti saya bisa kebongkar sama salsa, pasti keceplosan bahwa dia anak saya, kata si alias si Hileud Atel. Besar kemungkinan si alias Hileud Atel juga bakal kebongkar rahasianya semua. Lalu di sisi lain dia juga pulang. Pas dia di rumahnya Bu Farah, tiba-tiba Bu Farah juga orang tua satu-satu si alias Hileud Atel sama Bu Farah, orang tua yang gak tahu diri sama anak-anaknya. Di sana Hileud Atel sama Hileud Bulu ketemuan. Di sana Bu Farah ngomong si Hileud Bulu itu, Bu Farah ngomong sama si alias Hileud Atel, mana janji kamu, bagaimana rahasia si Brokoko Kroni sama Nana udah dapat belum, kata Bu Farah kepada si alias Hileud Atel. Lalu di sana juga si alias Hileud Atel belum dapat, Bu Farah tenang aja, nanti saya juga akan mendapatkan rahasia si Brokoko Kroni. Tiba-tiba pas lagi ngobrol, tiba-tiba si Brokoko Kroni pulang dari temennya. Lalu di sana melihatkan dan mendengarkan ocehan omongan Bu Farah sama si alias Hileud Atel di tengah rumah. Lalu di sana juga si Brokoko Kroni juga, saya harus hati-hati menghadapi si alias Hileud Atel sama Mama Farah, kata si Brokoko Kroni.
dan saya harus berpikir harus cepat-cepat ngebongkar rahasia si alias Latil supaya dia tidak ada lagi di rumah ini, kata si Bro Koko Kroni. Dan di sana juga Bu Farah masih ngoceh kepada si alias Latil. Lalu sisi lain juga si Bro Koko Kroni masih dia mencari cara supaya dia bisa membongkar rahasia besarnya si alias Latil kepada Mama Farah, supaya Mama Farah mengusir si alias Latil dari keluarga Dewa Buwana. Nah, itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri sekaligus prediksi alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini 12 Mei 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.